warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggreni Sifahani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Oke, jadi kita akan membahas tentang IP address dan juga subnetting lebih detail. Nah, untuk IP address sendiri itu ada dua versi, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Kali ini kita akan membahas yang IP address versi 4 terlebih dahulu. Nah, untuk IPv4 ini berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet, yaitu misalkan x.x.x.x, dan setiap x-nya itu adalah angka ya teman-teman. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255, tidak lebih ataupun kurang. Jadi tidak ada -1, -2 ataupun -3, dan juga tidak ada yang lebih dari 255 seperti 256, 257 atau yang lainnya. Contoh, misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini namanya adalah prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa kita pakai ya teman-teman. Untuk mencari total IP yang bisa kita pakai, kita akan belajar tentang subnetting. Pada subnetting di sini kita akan mencari total IP, subnet max, terus IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, di sini kita langsung saja. Untuk total IP-nya itu kita menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini itu dari sini ya teman-teman, dari 32 bit. Jadi di sini 32 dikurangi 24. Hasilnya adalah 8. Setelah itu 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 udah dari sananya ya teman-teman. Pangkat 8 ini dari hasil yang 32 dikurangi 24. Hasilnya adalah 256. Nah, 256 ini adalah dari 0 sampai 255. Jadi 256 itu total IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Selanjutnya kita cari subnet max. Untuk subnet max itu sama aja seperti prefix, yaitu kita mencari total IP yang bisa dipakai. Pada konfigurasi Cisco, di situ kita konfigurasinya menggunakan subnet max. Kalau di Winbox konfigurasinya menggunakan prefix, dan untuk di Windows itu menggunakan subnet max. Kita langsung saja pada rumusnya. Untuk mencari subnet max itu adalah 256, yaitu 256 itu adalah hasil dari 0 sampai 255, terus dikurangi 256 juga. 256 yang ini itu adalah dari 2 pangkat 8, dan hasilnya adalah 0. Untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Sekarang untuk IP network itu IP awal, dan IP awal itu adalah dari angka 0. Jadi untuk IP network adalah 0. Kemudian untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu adalah 255. Dan untuk IP range itu adalah IP setelah network dan juga sebelum broadcast. Di sini setelah IP network adalah 1 dan sebelum IP broadcast adalah 254. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk menghitung. Di sini ada contoh soal, yaitu 172.168.5.1/26. Di sini kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Langsung saja pada total IP, yaitu 32 dikurangi prefix, yaitu 26, sama dengan 6, terus 2 dipangkatkan 6, hasilnya adalah 64. Terus untuk subnet max yaitu 256 dikurangi 64, yaitu sama dengan 192. Terus penulisannya adalah 255.255.255.192. Untuk IP network yaitu 0, dan IP broadcastnya adalah 63. Kemudian untuk IP range-nya yaitu 1 sampai 62. Ini adalah setelah IP network dan juga sebelum IP broadcast. Jadi untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Oke, sekarang kita
Lanjut, di sini ada contoh lagi yaitu 10.10.10.50/27. Terus kita akan mencari sama seperti tadi yaitu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Terus yang pertama ini total IP yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kemudian 2 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 32. Subnet max-nya yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224, dan penulisannya adalah 255.255.255.224. Terus untuk IP network-nya yaitu 0 dan IP broadcast-nya yaitu 31. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk slice 27 itu dari 0 sampai 31, namun pada soalnya ini 50 ya teman-teman. Sedangkan 50 ini tidak ada dari IP network dan juga IP broadcast-nya. Karena untuk slice 27 itu hanya 32 IP yang bisa digunakan. Nah, kalau seperti ini ada yang namanya block subnet. Jadi block subnet itu adalah untuk lanjutannya. Misalkan di sini blok subnet pertama adalah 0 sampai 32, dan untuk blok subnet keduanya untuk IP broadcast-nya adalah 32 ditambah 32 sama dengan 64, kemudian 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ini blok subnet yang kedua. Jadi 50 ini masuk pada blok subnet yang kedua ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan di sini kita ganti menjadi 70. Kita cari blok subnet selanjutnya yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64. Kemudian 64 ditambah 32 sama dengan 96. Terus 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Ini untuk blok subnet yang ketiga. Jadi 70 itu masuk pada blok subnet yang ketiga. Terus kita masukkan untuk IP range-nya. Kita masukkan pada yang blok ketiga, yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi di sini adalah 65 sampai 94. Tapi perlu diingat kalau blok subnet pertama dan kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Misalkan ada komputer pertama dengan IP 10 dan komputer kedua dengan IP 33. Nah, itu tidak bisa saling komunikasi karena sudah berbeda blok subnetnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IP public dan IP private. Untuk IP public sendiri itu adalah yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja. Contohnya itu facebook.com, yaitu mempunyai IP misalkan 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja dan siapa saja. Terus misalkan google.com dengan IP-nya misalkan 8.8.8.8. Ini juga bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja ya teman-teman dengan internet. Sedangkan untuk IP private itu dia tidak bisa diakses di mana saja, karena IP private itu hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Begitu ya teman-teman untuk pengenalan IP public dan juga IP private. Oke, kita lanjut untuk membahas konsep switch dan juga router. Untuk switch sendiri itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan di sini contohnya kita mempunyai PC1 yang terhubung kabel, lalu di tengahnya ini terhubung switch, dan juga ada PC3 di bawah sini ya teman-teman. Jadi PC1 ini terhubung pada switch, dan switch terhubung pada PC2, dan juga terhubung pada PC3 menggunakan kabel. Kabelnya itu namanya adalah UTP. Untuk konsep switch itu, misalkan di sini kita mempunyai IP-nya yaitu 192.168.1.1. Terus di PC2 itu 192.168.1.2, dan untuk PC3 mempunyai 192.168.1.3. Nah, di sini misalkan untuk slice-nya itu slice 27, yaitu ada 32 IP yang bisa dipakai. Oke, ini dalam blok subnet yang sama ya teman-teman. Jadi bisa saling komunikasi antar PC-nya. Ini untuk konsep switch. Nah, sedangkan untuk konsep router sendiri itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda.
Misalkan di sini kita mempunyai gambaran seperti yang tadi. Dari switch ini nanti di sini ada kabel yang terhubung, yaitu router. Lalu dari router terhubung ke PC 4 dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.1.70 karena sudah beda blok subnet. Jadi untuk router sendiri itu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya itu nanti PC 4 bisa terhubung dengan PC 1 dan juga PC 2. Oke, langsung saja di sini kita mencoba untuk mempraktekannya. Yang pertama kita akan membuat dengan satu switch terlebih dahulu. Di bagian end device kita pilih yang PC ini. Di sini kita buat dua PC. Terus di network device kita pilih yang switch. Kita pilih yang pertama aja. Kemudian untuk connectionnya pilih yang ini ya teman-teman. Terus kita hubungkan dari PC ke switch. Di sini saya ganti dulu namanya agar tidak bingung. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Caranya kita klik dua kali pada PC yang pertama ini, terus ke tab desktop, kemudian IP configuration, terus IP-nya kita isikan yaitu 10.10.10.10. Kemudian subnet max-nya kita pakai yang tadi ya teman-teman, yang titik 224 ini. Oke, kita masukkan yaitu 255.255.255.224. Selesai, kita close aja. Terus kita konfigurasi juga di PC 2. Kita tambahkan IP-nya 10.10.10.11 dan subnet max-nya sama seperti yang tadi. Oke, selesai. Selanjutnya itu kita tes apakah antar PC ini mereka saling terhubung. Kita klik dua kali lagi pada PC pertama, terus di tab desktop ini kita pilih yang command prompt, kemudian kita cek ping, yaitu ping 10.10.10.11. Nah, ini TTL ya teman-teman, jadi ini terhubung. Untuk mengeceknya itu kita bisa menggunakan cara yang ini, ataupun di sini di bagian ini kita kasih ke PC 1 dan PC 2. Nah, di sini ada successful ya teman-teman. Jadi ini sudah terhubung. Selanjutnya kita juga bikin ruang kedua, yaitu ini kita tambahkan satu switch. Terus PC-nya kita tambahkan 3. Nah, di sini kita hubungkan dari PC-PC-nya ke switch. Selesai. Terus ini saya ganti dulu namanya, yaitu PC 3, PC 4, dan PC 5. Jadi di sini sudah ada ruang 1 dan ruang 2. Terus kita konfigurasi IP-nya di ruang kedua itu. Kita akan mengkonfigurasi IP-nya di blok subnet yang berbeda. Di sini di PC 3 kita bikin IP-nya yaitu 10.10.10.34 dan subnet max-nya masih sama. Oke, terus ke PC 4, IP-nya yaitu 10.10.10.35 dan yang terakhir itu ke PC 5 yaitu IP-nya 10.10.10.36. Untuk subnet max-nya masih sama ya teman-teman. Sekarang kita cek dulu apakah untuk PC-PC ini mereka saling terhubung. Yang pertama dari PC 3 ke PC 4. Oke, successful. Terus dari PC 4 ke PC 5 sukses juga. Terakhir dari PC 5 ke PC 3. Nah, sukses semua ya teman-teman. Sekarang untuk agar ruang 1 dan ruang 2 itu saling terhubung, kita tambahkan router di bagian network device. Terus di router ini saya pilih yang paling terakhir. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel yang sama.
dari switch ke router, kemudian dari router ke switch. Nah, ini untuk keterangan interface-nya itu tidak ada ya teman-teman. Kita bisa mengaktifkannya di bagian options, terus preference, kemudian di bagian interface ini kita centangkan yang always show port. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Jadi untuk FA ini adalah interface-nya. Selanjutnya kita konfigurasi IP di router. Di interface FA00 ini kita on-kan dulu. Nah, ini jadi hijau ya teman-teman, yang tadinya merah. Kemudian untuk IP-nya itu 10.10.10.1 dan subnet max-nya yaitu masih sama 255.255.255.224. Terus kita juga konfigurasi untuk interface yang 01 kita on-kan juga. Kemudian IP-nya adalah 10.10.10.33 dan subnet max-nya masih sama. Oke, selesai. Jadi yang tadi itu untuk IP gateway ya teman-teman. Jadi yang FA00 itu gateway-nya 10.1 dan yang FA01 itu 10.33. Sekarang kita konfigurasi IP gateway-nya di masing-masing PC-nya. Yang pertama di PC 1, ini di bagian IP configuration kita isikan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Dan di PC 2 juga gateway-nya 10.10.10.1. Selesai. Sekarang kita ke ruang 2. Di PC 3 untuk gateway-nya itu tadi 10.10.10.33. Terus di PC 4 kita juga tambahkan IP gateway-nya sama. Yang terakhir di PC 5. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita tes apakah mereka saling terhubung. Yang pertama kita coba dari PC 3 ke PC 4. Oke, sukses ya. Terus dari PC 4 ke PC 5. Sukses juga. Terus dari PC 5 ke PC 3. Nah, di ruang 2 ini mereka terhubung semua ya teman-teman. Sekarang kita ke ruang 1, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Oke, sukses ya. Sekarang kita coba dari ruang 1 ke ruang 2, terus dari PC 2 ke PC 5. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke, sukses juga ya. Jadi semuanya ini sudah saling terhubung ya teman. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.